Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair libtigha' mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jamil tabi'in wa asbab tabi'in bi ihsan ila yaumil summa ila ruhil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Haji Muhammad Mastura summa ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa mu'allif hadal kitab Muhammad Ali As-Sabuni mufassir fi sufwat tafasir syai'illahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Saya ulang sebentar saja sebelum memasuki ayat berikutnya, ayat 6. Dan kita semua mendapatkan keberkahan. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, kata Ustaz Basyir tadi subuh ya, kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Yang rajin baca Quran, yang rajin baca sholawat, termasuk yang menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Jadi ketika muadzin mengumandangkan azan, kita harus menjawab jawaban azan itu mulai dari Allahu Akbar sampai La ilaha illallah ya, sampai selesai itu harus dijawab. Jawabannya semuanya sama kecuali hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, as-shalatu khairum minan naum, shaddaqta wa barita wa ana dzalika minasyaitan. Kalau bisa itu, maka jawab aja sholatu khairum minan naum. Itu salah satunya yaitu baca Al-Quran. Apalagi kita memperdalamnya dengan mengaji tafsirnya, insyaallah mendapatkan syafaat.
Saya ulang kembali sebelum masuk ke ayat berikutnya. Alif lam Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim ini merupakan singkatan akronim dari Allah, malaikat dan Nabi Muhammad SAW. Dalikal kitabu tidak kitab ini, kitab Al-Quran ini la roiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, hudal lil muttaqin, ya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, al-muttaqin atau lil muttaqin ini ditafsirkan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Jadi apa itu muttaqin? Muttaqin yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani yang gaib, orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Mana perkara yang gaib itu? Nah, di sini ditafsirnya alladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yusaddiquna bima ghaba anhum walam tadrikuhu hawasihim minal ba'si wal jannah wan nar wasyirat wal hisab wa ghairu dzalik. Jadi arti atau tafsiran dari alladzina yu'minuna bil ghaib adalah yusaddiquna bima ghaba anhum, membenarkan hal-hal yang gaib, ya. Apa itu yang gaib? Minal ba'si, hari kebangkitan, wal jannah, surga, wan nar, neraka, wasirat, jembatan menuju surga, ya, wal hisab, perhitungan, wa ghairu dalik. Nah, ghairu dalik itu dan sebagainya. Dan sebagainya kita tahu, ya. Apa? Ada yang disebut dengan mahsyar, ada yang disebut dengan telaga Kausar, ada yang disebut dengan mauquf, ya. Mauquf itu tempat menunggu sampai kita dipanggil oleh Allah satu persatu untuk dihisab, ya, di mizan, ditimbang. Nah, nanti kalau sudah dihisab, di mizan, ditimbang, disuruh berjalan melalui sirat. Sirat itu jembatan, surganya di sana, ya. Jembatan di sini, jembatan itu sirat. Ya. Di yang lancar itu masuk ke surga, itu ada yang sekejap kilat, gitu ya. Jalan, ayo, Pajajar, semuanya dipanggil, ya. Makanya jalan menuju surga itu seperti yang pernah saya sampaikan, itu masuknya melalui berbagai pintu. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, yaitu disebut dengan qoyam, ya, dan lain sebagainya. Jadi pintunya banyak. Kemarin di sholat Jumat saya sampaikan, surga itu ternyata memang tidak satu tempat, ya. Surga itu memang ada kelasnya, ya. Kelas tertinggi VVIP atau very very important person. V-nya itu very very important person, bukan important. Nah, itu apa? Itu Firdaus, ya. Jadi surga tertinggi itu Firdaus. Nah, itu surganya para anbiya wal mursalin. Makanya di salah satu hadis, siapa yang rajin membaca Al-Quran, ya, itu akan bersama Rasulullah di surga. Berarti bersama Rasulullah di surga, ya. Itu di mana surganya? Di surga. Atau salah satunya
ada orang yang suka mengurus anak yatim itu seperti dua jari ini kata Rasulullah. Ya, itu juga di surga. Di mana di surga? Ya, makanya apa-apa yang sudah disampaikan mungkin itu ada coretnya, ada hadisnya. Ya, ada hadisnya, itu berarti bukan kaleng-kaleng, bukan bohong, benar itu. Jadi memang di surga itu ada hadisnya. Pokoknya kita masuk surga aja dulu ya. Ya, surga mana itu masuk surga. Itu juga sudah luar biasa. Oke. Jadi kalau yang belum rajin baca Quran, termasuk dalam hadis dikatakan bagaimana yang baca Qurannya terbata-bata, kata Rasulullah, pahalanya dia. Yang baca Qurannya qori, tahsin, enak, bersamaku di surga atau bersama para malaikat. Ya. Tapi yang terbata-bata pun itu pahalanya dia. Pahala sungguh-sungguh dan pahala membaca. Itu ya. Jadi membaca Al-Quran itu harus didawamkan. Oke, kita lanjutkan. Nah itu tadi goib. Yang selanjutnya wayuqimunas shalah, mendirikan sholat. Nah di sini pun dijelaskan yuqimunas shalah ay yu'duna 'alal wajhil akmal bi syurutiha wa arkaniha. Jadi mendirikan sholat itu artinya menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wa khusyu'iha, dan khusyuk dalam sholat. Wa adabiha, dan sholatnya beradab. Qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, iqamatuha, mendirikan sholat itu apa? Itmamul ruku, menyempurnakan ruku. Rukunya harus sempurna. Ya. Sempurnanya ruku itu dijelaskan di dalam kitab fikih, ya, di dalam kitab fikih yang sudah kita kotamkan. Ruku itu harus sejajar, ya, pundaknya dengan rata-rata air. Jadi kalau nyimpen papan ketika orang itu ruku, papan itu tidak mungkin jatuh, gitu ya. Nah, apalagi kata Ibnu Abbas, iqamatus shalah itu apa? Selain itmamur ruku wa sujud juga harus sempurna. Rukun sujud itu ada 7, ya. Jabhah, jidat yang terbuka. Bapak-bapak kalau sholat itu pecinya dibuka, jadi jidatnya harus terbuka, ya. Jadi gunanya peci itu untuk menahan rambut supaya tidak menutupi jidat. Jadi pecinya jangan diginikan ketika sujud, harus dibuka. Biar terang. Ini yang disebut dengan kasful jabhah. Jadi jabhahnya, jidatnya harus terbuka. Kafain, 2 telapak tangan. Terus lutut, 2 lutut sama 2 ujung jari kaki. Ya, bapak-bapak yang belum terkena penyakit asam urat, itu kakinya harus ditekuk, ya, kecuali kalau sudah punya asam urat baru ditekuk, ya udah. Tapi yang belum sakitnya ditekuk. Supaya apa? Supaya kata Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu sahabat. Jadi yang dekat dengan Nabi. Jadi Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Jadi sepupu Nabi yang selalu bersama Nabi. Dan Ibnu Abbas ini terkenal dengan seorang mufassirnya. Ibnu Abbas itu kali lebih itmamul ruku, itmamul sujud, itmamul tilawah, bacaannya pun harus benar, wal khusu, dan juga khusu. Apa itu khusu? Khusu itu bukan mengingat-ingat Allah. Kenapa? Karena makom kita belum nyampe. Mengingat Allah itu khawatir, mengingat Allah itu nantinya menyamakan Allah dengan makhluk.
Kita mah definisi khusyuk menurut kita mah benar gerakan sholatnya, benar bacaan sholatnya, tidak lupa, gitu aja lah ya. Kalau selalu mengingat Allah itu mah wilayah atau makomnya para anbiya wal mursalin, ya, para nabi dan rasul. Karena saya pernah ditanya oleh seseorang, khusyuk itu benar nggak mengingat Allah? Coba kata saya balik bertanya, apa maksud mengingat Allah? Membayangkan Allah? Salah. Kalau Allah dibayangkan, khawatir kemudian dalam benak kita, pikiran kita, Allah itu seperti orang yang duduk di sana, singgah sana. Nah, itu berarti salah. Itu menyalahi apa sifat wajib bagi Allah. Allah itu salah satu Allah berbeda dengan makhluk. Kalau kemudian Allah disamakan dengan sesuatu atau seseorang yang duduk di atas singgahsana, itu berarti Allah itu mumasalatul hawadis, sama dengan. Nah, jadi gitu ya. Karena saya pernah baca di salah satu buku ya, kita khusyuk itu aja menurut kita mah ya, definisi menurut kita sebagai orang awam, khusyuk itu benar gerakannya ya. Makanya kata Ibnu Abbas itu itmamu ruku, itmamu sujud, itmamu tilawah wal khusyuk. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat juga berarti mengajak orang lain sholat. Jadi kalau saya dalam ceramah berkali-kali ngajak sholat, itu jangan alah bosan. Pak Ustadz pasti ngajak sholat lagi ceramahnya. Karena memang sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Wa man tarokaha faqad hadamaddin. Itu ya. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, ya, maka dia menghancurkan agama. Jadi kata kuncinya agama itu di sholat. Ya. Nah itu wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma dan ya rozaknakum, dan dari segala sesuatu yang Allah rezekikan kepada kamu, yunfikun, maka harus diinfakkan. Infak yang paling bagus adalah infak untuk keluarga. Jadi cukupi dulu keluarga, kalau masih ada sisa ya berbagi dengan yang lain. Gitu ya. Jadi cukupi dulu keluarga, jangan sampai keluarga belum cukup ya. Jadi cukup keluarga, kalau masih ada sisa infakkan untuk orang lain, berbagi ya, dan lain sebagainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ilaika, kepada kamu wahai Muhammad. Ya, berarti mengimani Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada kitab sebelum Nabi Muhammad, ya, bahwa Taurat, Zabur, Injil, dan juga Sohifah. Apa itu Sohifah? Sohifah itu lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi tetapi tidak dibukukan. Itu Sohifah dalam Al-Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, Sohifah, ya. Nabi Musa mendapatkan Sohifah, tapi Sohifahnya Nabi Musa itu dikodifikasi, dibukukan menjadi kitab Taurat. Ya. Salah satu isi kitab Taurat itu adalah Al-Amrul Ashirah. Apa? 10 perintah dari Tuhan. Bahasa Inggrisnya 10 Commandments. Ini pernah dulu filmnya ada di Metro TV. Tapi itu versinya versi Bible. Sebenarnya
Kalau kita bisa buat film, kalau kita bisa buat film. Itu ya. Quran. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan yang terakhir ciri orang bertakwa itu terhadap hari akhir, hari kiamat itu yuqinun, meyakini, yakin terhadap hari akhir. Karena banyak yang tidak yakin terhadap hari akhir. Banyak yang meyakini hidup ini hanya di dunia. Makanya orangnya nggak sholat. Kenapa? Karena hidupnya hanya di dunia. Ya, dengan mengurus dunia, ngurus naon, ngurus iya yang dunia, bukan. Bahwa kita hidup ini bukan hanya di dunia. Kan dalam surat Al-Kahf, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Hari akhirat itu, kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik minal ula. Khairul laka, lebih baik bagimu minal ula daripada kehidupan dunia. Jadi kita punya harapan. Ya. Enggak punya rumah bagus di dunia. Mudah-mudahan di akhirat dapat istana surga. Ya, di dunia belum kaya banget, mudah-mudahan di akhirat mah kaya. Jadi kita punya harapan. Itulah orang beriman, bedanya dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman mah ya di dunia susah, di akhirat juga susah. Kita mah susah di dunia, mudah-mudahan atau di akhirat mah senang gitu ya. Nah ini bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Nah, ditutup di ayat kelimanya, ulaika, mereka itu semua ala hudam min rabbihim, orang yang mendapatkan petunjuk hudan min rabbihim dari Tuhan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang muflih, beruntung. Ya. Ini kemarin, maka kita lanjutkan. Nah, itu tadi 5 ayat tadi itu ciri orang yang bertakwa. Nah, sekarang ayat ke-6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un, sama saja, alaihim, bagi mereka, a'angdartahum, diberikan peringatan, amlam tundirhum, atau tidak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Ya, la yu'minun. Sini ada penjelasannya. Ya. Innal ladzina kafaru ay innal ladzina jahadu bi ayatillah wa kadzabu risalatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir itu orang yang tidak membenarkan ayat-ayat Allah dan mendustakan kerasulan Nabi Muhammad. Tidak mau mengakui Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu definisi kafir itu secara bahasa artinya tertutup dari kebenaran. Tapi di dalam tafsir ini di alladzina jahadu bi ayatillah wa kadzabu risalata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mendustakan, yang tidak meyakini ayat-ayat Allah dan mendustakan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka itu semua sama saja, diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, lalu bahkan ayat ini dilanjutkan, khatamallah, Allah akan menutup, mengunci ala qulubihim, hatinya. Ya, ingat kulub itu qalbu itu menurut Imam Ghazali itu sawa'un kan al-qulub wal aqal, ya, hati, akal dan otak itu kaitannya itu. Ya, jadi kalau hati dan akalnya beriman kepada Allah, maka orang itu akan sukses dunia akhirat.
Nah di sini orang kafir itu ditutup pertama itu fi'il madi Allahu fa'il, berarti Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Bukan mereka tidak punya telinga, bukan mereka tidak bisa mendengar, tetapi sekalipun bisa mendengar tidak mau beriman, ya, tidak mau beriman. Wa ala absorihim, dan juga mata mereka, bukan berarti mata mereka buta, tapi seolah-olah buta, ya. Jadi khatamallahu, Allah telah mengunci, telah menutup ala qulubihim, hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absorihim, dan penglihatan mereka, bisyawah. Bisyawah itu artinya tabir, penutup, kunci, cerek gitu ya. Nah, bisyawah ayat wa ala asma'ihim wa ala absorihim gitaun misalnya wala yubsiruna, tidak, mereka tidak bisa melihat, tidak petunjuk, wala yasma'una wala yufqihuna wala yuqiluna, ya, mereka seolah-olah tidak bisa mendengar, mereka seolah-olah tidak yufaqihuna, tidak faqih, tidak paham, wala yuqiluna, dan seolah-olah mereka tidak memiliki akal. Lianna asma'ihim wa absorihim ka'annahum mukdotun bi hijabi kasyifah. Ya, seolah-olah ada penutup hijab yang memang rapat gitu ya. Nah ini, jadi alhamdulillah kita mah ya mendengar suara azan buru-buru ke masjid, karena itu panggilan, bukan semata-mata panggilan muadzin, itu panggilan Allah, tapi melalui mulut muadzin, gitu ya. Jadi kalau ada azan itu, salam alhamdulillah sambil dijawab, sambil kita bergegas menuju ke masjid, menuju ke tempat sholat, gitu ya. Oke. Wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu wa lahum adabun adid, dan bagi mereka adab yang pedih, ay walahum fil akhirah adabun syadidun la yunqati'un. Jadi adab bagi mereka yang seperti itu tidak akan terputus, la yunqati'un, bisa babi kufrihim wa ijramihim, ya, karena sebab kekafirannya, sebab ijromnya. Ijrom itu artinya senantiasa melakukan dosa perdosaan, mujrim, watukadzibihim, dan juga karena memang mendustakannya di ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, ya. Oke, kita lanjut. Nah itu tema yang kedua, yaitu tentang hati. Tema yang pertama mutakhid, tema kedua tentang hati. Nah selanjutnya tema berikutnya, ya, pembahasan berikutnya, wa minan nasi, dan di antara manusia mayyaqulu, ada yang berkata, ada yang mengatakan amanna billah, saya beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Ini tema orang munafik, ya. Jadi orang munafik itu di hadapan manusia dia mengatakan saya beriman, ya. Tapi sesungguhnya wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Apalagi yukhadi'un Allah, mereka mencoba menipu Allah, ya. Walladzina amanu, nah ini masih fa'il dari yukhadi'un, maf'ul dari yukhadi'un, ya. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik
itu mencoba menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal sesungguhnya mereka tidak bisa menipu, atau mereka menipu illa anfusahum, sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Nah, makna di sini adalah bimakna nafi, ya, bimakna nafi, bimakna nafi. Jadi seolah-olah artinya tidak di sini. Karena kalau nahi itu pasti kalimat selanjutnya pasti jazm. Kalau nafi kalimat selanjutnya pasti nasab. Tapi kok di sini marfu rofa. Nah di sini ma bimakna nafi, ya, walaupun hurufnya huruf ma. Nah, kan kalau huruf nafi itu bisa ma, bisa la, ya. Kalau la itu masuk ke kalimat berikutnya pasti nasob. Nasob itu fathah, ya. La haula wala quwata, ya. Tapi kalau la takrobu, nah itu beda lamnya. Kalau la haula wala quwata itu lam nafi, ya. Maka huruf selanjutnya fathah nasab. Tapi kalau la takrobu, nah itu ada nun yang dihilangkan. Itu kalimat atau fi'il mudhari'nya jadi jazm. Tanda jazmnya adalah hadfun nun. Kenapa? Karena jama' mudzakkar salim. Ya. Nah, dari sisi nahwu sorofnya, dari sisi nahwunya, maka kalau kemasukan lamnya lam nahi, maka fi'il mudhari' selanjutnya jazm. Tapi kalau nafi itu menjadi nasab. Tapi kok di sini enggak nasab? Ini mah seolah-olah atau bimakna, ma bimakna nafi, tidak menyadari, yas'urun, tidak menyadari. Jadi orang-orang munafik itu tidak menyadari, walaupun dia berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maradun, terdapat penyakit. Nah, coba kita lihat maradun di sini apa maksudnya, ya. Ai fi qulubihim syakkun. Kalau di dalam hati Bapak suka ada ragu, hati-hati, ragu itu kalau terus dipelihara jadi was-was. Ini teh sudah wudu apa belum? Nah kalau itu kayaknya belum wudu, maka harus diambil belum wudu. Tapi kalau bapak-bapak, saya tadi belum batal, maka sebenarnya bapak belum batal. Nah itu yang disebut dengan al-yakin la yuzalu bisyak, yakin. Jadi lawan dari syakun adalah yakin, ya. Bapak harus yakin, tidak boleh punya hati yang marad, yang sakit. Salah satu penyakitnya adalah syakun, ragu. Wanifakun atau nifak. Nifak itu penyakitnya orangnya munafik, ya. Dalam hadis dikatakan ayatul munafik salah satu idza haddasa kadzaba, apabila berkata bohong, wa idza wa'ada ahlafa, apabila berjanji dusta, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat berkhianat. Nah, itu ya nifak. Fazadahumullah, ya, fazadahumullah, maka Allah akan menambah apa? Ridsan, ya. Fauqa rijsihim, dosa di atas dosa. Nah, makanya Bapak-bapak, kalau masih punya sifat ragu atau was-was itu dihilangkan. Terutama itu kalau lagi wudu. Kan saya punya teman dulu di Wadah itu kalau wudu sampai 5 menit saya perhatikan kok nggak selesai Pak. Ya, wudu lagi, balikan lagi, wudu lagi, balikan lagi. Nah, itu was-was, ya.
Jadi supaya tidak was-was, makanya wudu itu harus benar ketika membasuh, terutama basuhan pertama. Basuhan pertama itu harus benar-benar rata. Jadi kalau membasuh muka, basuhan pertama itu harus rata ke seluruh bagian dari muka. Basuhan pertama tangan itu harus seluruh sampai siku, ya. Jadi basuhan pertama yang dihitung. Kenapa? Karena basuhan pertama yang wajib, basuhan kedua, ketiga sunnah. Makanya kalau basuhan pertama tidak sampai siku, mudah-mudahan ya di basuhan kedua. Nah, basuhan kedua menurut fikih walaupun sampai siku itu enggak sah. Karena kunci kesahannya itu di basuhan pertama. Termasuk cara membasuh kaki. Cara membasuh kaki itu jangan sembarangan. Itu harus sampai siku, harus sampai mata kaki. Itu di basuhan pertama. Kadang-kadang kan saya suka memperhatikan lagi wudhu, kakinya cuma depannya aja, nggak sikunya nggak dibasuh, sikunya, mata kakinya nggak dibasuh. Itu nggak sah, gitu ya. Itu nggak sah menurut fikih. Oke, kita lanjut. Jadi jangan sampai di dalam hati kita ada marad, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradoh. Maka kalau seperti itu, ya, penyakit itu dipelihara, maka Allah akan menambah penyakit yang berikutnya. Ini penyakit hati. Karena penyakit jasad itu, ya, seperti saya punya penyakit kolesterol, asam urat. Tapi itu mah penyakit biasa. Ya. Harus diobati, harus. Supaya kita berusaha berobat itu artinya hukumnya sunnah. Penyakit itu jangan dipelihara, tapi harus diobat. Salah satu berobat itu dengan olahraga. Makanya Pak Haji Wali Padian itu kayaknya gak punya kolesterol gitu. Karena olahraga terus, ingkom terus. Ya, ingkom terus. Ya. Walahum adabun alim, baginya adab yang pedih dimakan yaktibun, ya. Terutama orang-orang yang mendustakan apa? Mendustakan kebenaran, ya, mendustakan hal-hal yang memang dibenarkan oleh agama, ya. Yukadzibuna ay walahum adabun maklum, pakai hamzah. Kalau pakai ain itu artinya mengetahui, tapi kalau pakai hamzah itu artinya pedih. Bisa babi adzabahum di dakwal iman. Oke, satu ayat lagi. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Walahum adabun alim bima kanu yakdzibun. Satu ayat lagi. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, ya, la tufsiduna, jangan membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka itu berkata, innama nahnu muslimun. Saya enggak berbuat kerusakan kok, saya justru berbuat kemaslahatan. Ini orang-orang munafik itu kayak gitu, nggak menyadari akan kesalahannya. Sudah jelas dia berbuat kerusakan, tetapi dia mengatakan apa? Qalu innama nahnu muslimun. Enggak kok, saya berbuat kemaslahatan. Nih, mudah-mudahan pertama kita mudah-mudahan termasuk orang yang muttaqin, ya. Yang kedua, mudah-mudahan terhindar dari ciri-ciri orang kafir, dan mudah-mudahan terhindar dari ciri-ciri orang munafik menurut surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 9. Itu saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari ayat Al-Qur'an ini.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.